kita itu sudah dalam bentuk link. Nah, itu ada yang seperti itu sehingga kemudian ya sudah dipublikasikan. Nah, itu kalau toh kita meminta edit, kadang-kadang juga tidak dilakukan untuk editingnya. Nah, yang berikutnya adalah di video kegiatan. Nah, sebetulnya di video kegiatan itu adalah eh, harapannya kita bisa mengetahui atau memastikan bahwa setiap minggunya itu ada aktivitas yang bisa diceritakan terkait dengan kegiatan mahasiswa. Nah, di minggu 2, 3, dan 4 secara konten harusnya sudah bercerita tentang aktivitas atau secara spesifik kegiatan yang dilakukan. Nah, kadang-kadang ini mahasiswa nawar dari eh, di cerita 2, 3, dan 4 itu kemudian kan bercampur, jadi tidak bercerita tentang spesifik. Nah, kalau sudah bercerita tentang kegiatannya, pastikan ada yang dilibatkan di dalam kegiatan. Maka di situ kalau memungkinkan juga harus ada eh, testimoni dari stakeholder yang terlibat dalam kegiatan. Nah, ini sebetulnya di pada saat minggu kedua kita sudah menyiapkan eh, kontennya. Kenapa testimoni ini penting? Kita juga biar tahu bahwa apa yang dilakukan oleh adik-adik itu memang memberikan manfaat kepada masyarakat. Nah, baik di artikel dan video tampaknya juga tidak ada standarisasi macam-macam memang. Ya, ada yang kalau dari sisi mungkin pengambilan gambar memang akan tergantung pada skill masing-masing. Jadi kalau ada yang mahasiswa PSTF pasti bagus dalam pengambilan gambarnya, tetapi dalam durasi maupun konten itu harusnya standar. Jadi ada durasi yang bahkan di video itu nggak sampai eh, apa 5 menit. Nah, bahkan ada durasi 4 menit, tapi isinya narsis semua, tidak menggambarkan kegiatannya. Nah, dari kegiatannya. Nah, maka ini juga karena sudah di-up ya nggak apa-apa, sudah itu menjadi bagian dari laporan. Eh, yang terakhir, laporan lain-lain, mungkin logbook individu, notulensi setiap kegiatan, dan lain-lain, mungkin nanti bisa juga ditagih sebagai dasar untuk nanti di ujian pada saat penilaian akhir. Nah, yang terakhir adalah evaluasinya terkait dengan kedisiplinan. Jadi masih ada beberapa mahasiswa yang ya ini repot juga. Sebetulnya bukan berarti DPL tidak memperbolehkan izin. Kalau di pedomanan itu kan sebetulnya ada toleransi bahwa izin itu boleh 2 kali 24 jam. Nah itu, namun harus sepengetahuan DPL maupun se apa sepengetahuan kepala desa, dan prosesnya harus dilakukan. Tapi ini masih tidak tertib karena mungkin mereka pragmatis dan lain-lain, misalnya khawatir juga tidak diizinkan oleh DPL, akhirnya sebaiknya malah nggak bilang atau nggak nyampaikan kepada DPL. Nah, ini beberapa mahasiswa banyak yang meninggalkan lokasi, bahkan pulang ke Jember atau tanpa konfirmasi dan izin dari DPL. Nah, ini juga persoalan terkait dengan kedisiplinan. Dan yang berikutnya adalah ketaatan pada timeline kegiatan yang dibuat. Nah, sehingga ya kadang-kadang ketika disidak tidak banyak yang ada di lokasi, bahkan eh, ada yang mungkin DPL sudah mengetahui kondisi masing-masing di tempat lokasi bimbingan dari KKN. Nah, dari evaluasi kegiatan ini, mungkin sebaiknya rekomendasinya yang kita bisa pikirkan kembali adalah, oke lah mungkin kalau kemarin terutama di artikel publikasi 1, 2, 4 sampai ke 4 itu adalah sebagai bagian narasi kita ingin melihat
setiap day to day-nya atau minggu per minggunya. Namun di artikel yang terakhir publikasi media Kompasiana, saya harapkan karena ini yang nanti akan kita jadikan sebagai record. Kalau ditanya misalnya program KKN itu isinya apa sih selama 40 hari? Nah, mungkin nanti kita perlu ada artikel video yang memang bagus atau layak yang bisa menceritakan tentang KKN-nya. Nah, itu. Maka di rekomendasi ini untuk kami juga sebagai LP2M, eh, pertama adalah untuk artikel ibu publikasi, tolong dimintakan 1 kali artikel lagi yang terakhir nanti. Eh, namun eh, baik dari judul maupun isi benar-benar dipastikan menampilkan narasi program yang memang layak diunggulkan atau program yang memang menggambarkan KKN ini enggak hanya main-main, tapi KKN ini memang kelihatan sekali apa yang dihasilkan. Maka nanti minta satu ini, mungkin kita tidak melihat di artikel 23, tetapi di artikel yang terakhir ini yang nanti kita akan jadikan sebagai basis dokumentasi kita, yang di situ di artikel terakhir ini memunculkan narasi, benar-benar narasi program dari pertama kali diterjunkan sampai di hari terakhir, yang memang menceritakan apa aktivitas mereka terkait dengan program KKN yang diunggulkan. Nah, itu jadi unggulannya apa? Nah, itu. Dan tentunya disertakan foto atau dokumentasi dan juga hasil akhirnya apa, termasuk keberlanjutannya seperti apa pasca KKN. Nah, ini mungkin kita ngerepoti lagi, tolong yang di artikel terakhir ini dipastikan untuk publikasi link, baik yang nanti akan diupload di Kompasiana maupun di apa, dipastikan bahwa kontennya memang bercerita bahwa program KKN di UMD ini adalah benar-benar inspiratif karena berisi tentang aktivitas yang memang benar-benar kelihatan, sehingga nanti kalau kita mau share kepada stakeholder kita, misalnya kepada Pemda atau apa, nanti artikel ini yang daftar artikel di semua desa ini yang akan kita kirimkan misalnya, dari artikel publikasinya. Nah, ini perlu tolong dibimbing dosen semaksimal mungkin, sebagus mungkin yang menarasikan tentang program yang diunggulkan. Nah, itu jadi jangan lagi, tapi kalau program ini bukan cerita tentang, kalau kegiatan 17 Agustusnya nggak usah aja. Yang terkait dengan dulu posternya seperti apa, itu yang lebih dimunculkan di artikel yang terakhir ini. Termasuk juga hasil akhirnya seperti apa, dan keberlanjutannya pasca KKN ini seperti apa. Nah, itu harus ternarasikan di artikel ini. Sehingga nanti kalau kita kirim kepada stakeholder atau kepada refleksi kita, kita mungkin nggak lagi mendokumentasikan artikel 1, 2, 3, 4, 3, 4, tapi kita cukup ambil di artikel yang terakhir. Yang berikutnya adalah video akhir, sebagai kompilasi. Nah, ini saya harapkan kalau video 1, 2, 3, 4 mungkin udahlah, itu kalau nggak standar nggak masalah karena itu kan akan bercerita day to day mereka. Nah, tapi kalau yang di video akhir ini yang akan menjadi progres laporan kita, dan ini akan menjadi base untuk kemudian kita jadikan sebagai dasar hasil dari kegiatan KKN di periode ini. Nah, maka kalau bisa ada standarnya, dan video akhirnya adalah video yang kompilasi. Nah, ini mumpung belum disusun, mungkin kalau bisa dibuat standarnya. Nah, kemarin standarnya adalah
tidak semua video dimulai dengan bumper LP2M UNED. Nah, nanti di video akhir harus dimulai dengan bumper LP2M UNED. Yang kedua adalah tidak semua video, karena kalau day to day itu kan bercerita tentang tiap minggu, tiap minggunya apa. Mungkin di video akhir ini harus dimulai dengan judul program inovasinya apa dan lokasinya di mana. Nah, lokasinya harus sebutkan di kabupaten mana, desa apa, kabupaten apa. Nah, itu nanti harus ada tulisan logo UNED-nya, logo KKN, adik-adik KKN-nya, dan kabupaten, desa, dan kabupatennya mana. Nah, itu nanti harus ada, karena kalau kemarin kan bercerita tentang minggu per minggu. Nah, nanti di video akhir ini sudah bercerita kompilasi. Nah, yang berikutnya adalah tim KKN. Nah, nama mahasiswanya dan jurusannya. Nah, itu eh, ini juga nggak perlu banyak prolog. Nah, mungkin nama mahasiswa KKN-nya aja apa. Nah, justru yang lebih penting di prolog adalah visi dan misi KKN-nya secara umum apa yang dilakukan. Mungkin bisa dari kanvas yang pertama ya. Yang berikutnya adalah aktivitas yang menggambarkan kegiatan atau program. Nah, itu maka itu disesuaikan dengan eh, timeline yang sudah dibuat. Jadi aktivitasnya apa? Kegiatan di luar dari eh, program inovasi yang sudah didesain, misalnya lomba 17-an atau video-video yang narsis yang memang justru malah durasinya panjang dan tidak sesuai dengan tema, itu sebaiknya dihilangkan. Tapi ada narsis kalau memang mendukung tema nggak apa-apa, tapi kalau tidak sesuai tema dihilangkan. Karena aktivitas 17-an dan kegiatan yang sudah sesuai dengan narsis dan lain-lain di day to day itu sudah divideokan. Tetapi kalau di video kompilasi ini sebaiknya sudah nggak ada, biar biar pure bahwa yang nanti di video kompilasi ini kalau nanti kita akan putar, misalnya ada studi banding tentang KKN dan lain-lain, bahwa isinya memang misi adik-adik KKN terkait dengan inovasinya. Nah, yang terakhir adalah testimoni dari warga terkait dengan program. Beberapa testimoni nanti bisa kompilasi testimoninya. Nah, itu. Dan yang terakhir adalah capaian, hasil akhir, dan keberlanjutan. Nah, itu bisa dalam bentuk narasi tulis atau suara dan ucapan terima kasih. Nah, jadi video akhir, kalau saya mengusulkan harus standar ini, sehingga nanti ini yang nanti akan menjadi base kita, hasil kegiatan KKN. Dan yang terakhir adalah segera menyusun draft artikel jurnal. Nah, satu kelompok bisa lebih dari satu artikel. Nah, ini mungkin deadline-nya silakan kembali ke masing-masing DPL. Kalau bisa sebelum ujian draft artikel jurnalnya ini juga disertakan sebagai bahan ujian. Ini mungkin yang perlu kita pastikan, harapannya adalah ini bisa menjadi dasar untuk kita perbaiki sehingga nanti kita punya dokumen yang memang sesuai, baik dari link artikel publikasinya maupun link video akhirnya atau video kompilasi. Nah, kalau tadi day to day dan kemarin-kemarin nggak apa-apa, mungkin sudah. Tetapi untuk video akhir atau kompilasi, kalau bisa itu harus standar, dan ini bisa menjadi acuan kita untuk kita tunjukkan kalau misalnya ada studi banding atau sebagai dokumentasi di LP2M. Nah, ini terkait dengan hasil evaluasi. Dan berikutnya adalah terkait dengan perpisahan dan penarikan. Nah, itu. Jadi perpisahan itu dilaksanakan di desa. Nah, jadi dilaksanakan di desa antara mahasiswa KKN
bersama dengan warga desa dan perangkat desa. Nah, itu. Nah, perpisahan ini idealnya bisa dilakukan antara tanggal 17 sampai 20. Silakan dikondisikan adik-adik KKN sesuai dengan agenda yang ada di desa. Nah, kadang kalau misalnya mereka bersamaan dengan ada tasakuran, penyerahan hadiah atau apa, silakan disesuaikan. Nah, itu kalau memang memungkinkan juga opsional di perpisahan itu bisa ngundang camat atau bisa ngundang DPL. Nah, namun yang perlu ditekankan bahwa adik-adik kalau nanti pada saat perpisahan itu sudah sebaiknya menyampaikan tiga hal ini. Nah, itu. Jadi yang pertama adalah video terkait dengan penerjunan, hari penerjunan sampai terakhir kegiatan. Nah itu, nah videonya ini boleh kalau tadi narsisnya sesuatu yang haru dan lain-lain itu disampaikan. Nah, karena ini memang kontennya untuk perangkat desa ya, untuk perangkat nah yang bisa menceritakan day to day adik-adik KKN selama dia KKN seperti apa sehingga memang warga desa, perangkat desa bisa tahu bahwa adik-adik KKN memang ada aktivitas-aktivitasnya. Nah itu kalau bisa di momen perpisahan itu adik-adik bisa menampilkan itu. Jadi dorong DPL untuk adik-adik menyampaikan video itu. Yang berikutnya adalah di konten perpisahan itu ya kalau ada suatu produk yang memang itu sebagai simbolis kayak kemarin tuh ada yang bikinkan aplikasi, ada yang dibikinkan web, ada yang kemudian pengembangan tentang alat teknologi apa dan nah itu kalau memang ada bisa serah terima secara simbolis oleh adik-adik KKN kepada oleh Kordes misalnya kepada desa. Dan kalau memang memungkinkan ada produk-produknya bisa di-display ya bisa ditunjukkan di dalam acara perpisahan itu. Jadi prinsipnya adalah bahwa perpisahan itu misinya adalah memberikan eh, apa ya gambaran baik kepada warga desa, perangkat desa terkait dengan hasil KKN dan proses dari KKN. Nah, itu perpisahan. Nah, yang berikutnya adalah penarikan. Nah, itu. Jadi kalau penarikan itu berbeda dengan perpisahan. Kalau penarikan itu bisa penarikan seperti penerjunan. Kalau diterjunkan di kecamatan, ya penarikannya bisa di kecamatan. Kalau diterjunkan di kabupaten, penarikannya ya di kecamatan minimal. Karena kalau di kabupaten nanti juga ribet juga. Meskipun ada tadi ada Bondowoso sempat menawarkan di kabupaten, tapi infonya dari Pak Ali kayaknya sebaiknya di kecamatan saja. Namun penarikan di kecamatan ini juga berbeda dengan penerjunan ya. Kalau penarikan itu, apalagi penarikan ini di momen 17 Agustus dan lain-lain, nah itu eh, maka pertama di dalam sebelum penarikan mungkin mulai setelah hari ini eh, eh, DPL bisa koordinasikan dengan kordesnya masing-masing. Misalnya saya kalau dalam satu kecamatan saya akan koordinasi dengan kordes bawah saya, mungkin yang DPL kecamatan yang sama dengan saya juga akan koordinasi dengan kordesnya agar masing-masing kordes dalam satu kecamatan itu ketemu. Atau bisa juga kalau ada korcamnya bisa ketemu karena ternyata tidak semua eh, memiliki korcam. Jadi ada hanya membentuk kordes, kordes antar satu kecamatan ini nggak ketemu juga ada. Nah, maka di sini kordes dalam satu kecamatan itu harapannya bisa ketemu jauh hari, mulai besok nyampaikan kepada atau silaturahmi kepada camat. Intinya adalah bisa nanti sudah melakukan aktivitas KKN selama sekian hari dan nanti tanggal 21 itu ada sudah berakhir. Nah, nanti minta sampaikan kepada camat apakah memang kalau memang memungkinkan bisa diagendakan kegiatan di kecamatan, kalau Pak Camat mengiyakan dan harus maka ya harus dilakukan. Dengan konsepnya sama dengan perpisahan tadi. Bisa di situ kontennya nanti ada pemutaran video, laporan pelaksanaan KKN,
dan juga display produk. Ya, itu nanti. Tapi kalau misalnya camatnya ngomong, waduh ini sibuk Pak, sibuk di kegiatan kakak 17-an padat. Nah, misalnya seperti itu, ya cukup nanti berarti perpisahannya cukup di desa itu. Dengan asumsi kalau bisa pas perpisahan di desa, Pak Camat itu bisa diundang di perpisahan desa. Intinya kan sebenarnya penarikan di kecamatan itu minimal camatnya itu tahu kalau dulu diterjunkan di kecamatan, maka kemudian kalau dia pulang, maka camatnya itu minimal tahu. Nah, jadi kalau memang tidak ada kegiatan, kalau di kecamatan sibuk, karena memang ini problemnya adalah di puncak-puncaknya 17-an ya, tanggal 21 mungkin ada karnaval macam-macam dan maka kalau tidak memungkinkan di situ ya cukup adik-adik bisa bareng-bareng pamitan kepada camat dan nanti bisa silaturahmi untuk pamitan bahwa intinya sudah melakukan aktivitas dan lain-lain. Mas diangkat mas. Dan syukur-syukur kalau camatnya Mas itu sudah pada saat itu diangkat, bisa diangkat, diangkat. diundang. Jadi camatnya tahu Diangkat ada mas. mahasiswa. Ayah saya Nah, soalnya rapat. namun jika di kecamatan itu tetap Pak Camat perlu mengadakan penarikan atau difasilitasi kegiatan penarikan, nah, maka kurang lebih acaranya sama, yaitu ada pemutaran video atau Mas, langsung korder mas. dan pemutaran videonya, nah, itu. Dan kalau nanti memang ada acara di kecamatan, adik-adik bisa ditekankan kalau bisa mengundang DPL nanti sehingga DPL juga bisa langsung memberikan eh, apa pamitan itu. Nah, nanti di penarikan kalau penarikan ini adalah tanggal 21 nanti LP2M akan mengirimkan armada untuk penjemputan barang di masing-masing kecamatan. Nah, eh, namun kalau misalnya ada acara formalnya boleh dilakukan di tanggal 20-nya atau apa di kecamatan. Tapi kalau memang tanggal 20 nggak bisa tetap tanggal 21 ya nanti akan disesuaikan. Jadi ada yang mungkin nanti mengkondisikan barang mahasiswa KKN-nya dan sebagian juga nanti akan mengkondisikan acaranya di tanggal 21 itu. Nah, itu untuk perpisahan dan penarikan. Yang berikutnya adalah untuk expo dan panggung inspirasi KKN. Untuk expo, pelaksanaan expo sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ali, eh, kita dengan segala pertimbangan, dengan waktu memang ini sangat mepet sekali dengan waktu 17 Agustus. Nah itu, jadi awalnya kita dulu mau mengkonsep di masing-masing kabupaten, tetapi kayaknya kalau masing-masing kabupaten koordinasi dengan pemerintah daerah nanti akan bentrokan juga dengan aktivitas atau kegiatan 17-an di masing-masing daerah. Karena di atas tanggal 20 itu masing-masing daerah biasanya punya kesibukan terkait dengan entah itu karnaval, lomba-lomba, dan lain-lainnya. Nah, sehingga untuk efisiensi Expo mungkin kita akan jadikan satu di UNED saja. Nah, itu kita lakukan tanggal 27 Agustus, mulai jam 8 sampai selesai. Nah, sekaligus Expo dengan panggung inspirasi. Sementara kalau tidak ada eh, sudah ada konfirmasi di auditorium ISDB dan nanti kalau ada perubahan menyusul, tapi kayaknya ini sudah peak karena sudah di booking. Nah, eh, karena ini kemungkinan juga akan digabung antara jadi semua KKN, nah itu eh, dan juga saya lihat di tematiknya itu KKN ini bukan KKN wirausaha ya, malah kebanyakan adalah KKN tentang kepedulian lingkungan dan lain-lain. Jadi kalau satu kecamatan satu stan
kayaknya saya khawatirnya nanti yang di display nggak banyak. Nah itu maka kemarin kita diskusikan bahwa satu stand untuk 2 kecamatan. Nah ini sehingga di sini nanti akan juga displaynya untuk di setiap stand akan lebih padat, akan lebih berkualitas karena dikerjakan oleh banyak banyak kelompok. Nah, kita harapkan itu dari stand yang disiapkan satu stand untuk 2 kecamatan. Nah, mungkin sebelum penarikan nanti 1 atau 2 hari ke depan nanti akan saya siapkan kami akan siapkan pembagian standnya. Jadi pengelompokan stand 2 kecamatan ini untuk stand apa nanti 2 kecamatannya seperti apa sehingga nanti jauh hari sudah disiapkan. Pastinya kalau Situbondo ya dengan kecamatan yang Situbondo yang berdekatan. Nah, yang berdekatan, jadi bukan yang berjauhan ya, yang berdekatan di masing-masing kecamatan dalam satu kabupaten. Yang kedua adalah kordes dalam satu stand. Nah, maka mungkin 1-2 hari ke depan kita umumkan dengan harapan selama KKN kordesnya masih bisa koordinasi, nanti bisa ditekankan untuk koordinasi menyiapkan produk apa saja yang nanti akan didisplay di dalam pameran. Nah, karena ringnya ini panjang, kalau tidak disiapkan sebelum penarikan, khawatirnya adalah nanti pada tanggal 27 alasannya macam-macam. Nah, itu produknya dan lain-lain nggak ada ini, akhirnya akan melompong. Maka jauh hari harus sudah disiapkan, Kordes harus punya plan tentang apa saja konsep stand-nya dan termasuk penyiapan produknya seperti apa. Nah, itu. Nah, yang berikutnya adalah setiap desa menyiapkan produk KKN yang disertakan dengan profil produknya, proses produk dikembangkan. Nah, itu boleh nanti isinya itu produk, ditambahkan poster atau apa, tergantung nanti konsep yang didiskusikan oleh Kordes di dalam pengisian stand tersebut. Nah, itu. Nah, di Expo ini akan dilakukan penilaian lomba stand terbaik. Nah, itu nanti penilaiannya mungkin dilihat dari aspek konsep stand dan juga display produknya bagaimana, kualitas dan kuantitas serta variasi produk yang ditampilkan. Yang berikutnya adalah ketertiban dalam menjaga stand, termasuk ketertiban di sini ya cukup stand itu didampingi oleh tim penjaga stand, namun dia mampu untuk menjelaskan gambaran dan produk profil stand. Nah, nanti ini akan kita tentukan jurinya termasuk ini, maka enggak nanti pada saat penjurian mungkin tidak semuanya mengumpul di stand, tetapi dia bisa mungkin sebagian mengikuti di kegiatan panggung inspirasi KKN. Nah, itu mengenai Expo. Nah, nanti Expo dan panggung inspirasi dalam satu bagian ya, satu sesi. Nah, selain sesi Expo nanti ada sesi panggung inspirasi. Nah, untuk yang panggung inspirasi, kewajiban dari setiap kelompok adalah menyusun PPT program inspirasi yang dijalankan selama KKN, yaitu dengan memuat permasalahan yang melatar belakangi program inspirasinya, gambaran program inspirasi yang dijalankan. Nah, itu dari program inspirasinya seperti apa, timeline programnya seperti apa. Terus yang berikutnya adalah aktivitas atau kegiatan sebagaimana yang ada di timeline-nya. Kegiatan yang tentunya ini ya harus yang diukur adalah kegiatannya ini menginspirasi dari program tersebut. Yang berikutnya adalah hasil atau manfaat program yang sudah dirasakan dan keberlanjutan program. Jadi 5 poin ini yang nanti akan sampaikan. Kalau misalnya produk ya nanti tambahannya adalah bukan hanya menampilkan produknya, termasuk proses bisnis produknya gimana,
pengembangan produk yang dijalankan seperti apa, sehingga keseluruhan paparan ini akan memberikan gambaran inspiratif, terutama bagi audiens atau nanti mungkin undangan terkait dengan apa yang dilakukan KKN. Nah, di sini maksimal PPT-nya 10 slide dengan ditampilkan, saya pikir 10 itu sudah banyak ya, maksimal semenarik mungkin dan sekreatif mungkin. Dan tentunya harus ada bimbingan DPL. Nah, PPT yang sudah dibimbing ini kemudian dikirim maksimal tanggal 22 Agustus. Nanti akan kita dikirimnya di drive-nya apa, nanti kita akan bikin drive-nya. Jadi link dan sertakan link video tadi, video yang menjadi rekomendasi tadi. Jadi video yang ini, video akhir ini. Nah, nanti disertakan link videonya. Nah, terus yang nanti dari PPT yang dikirim, nah, juri dari LP2M akan menyeleksi PPT itu. Jadi, dan juga dari peserta link videonya nanti akan diseleksi dan akan ditentukan 10 terbaik program inspirasi. Nah, makanya nanti yang berhak tampil di panggung inspirasi adalah yang 10 yang terbaik. Nah, itu yang ini nanti akan diumumkan pada 25 Agustus. Nanti sekaligus nanti akan kita jelaskan technical meeting untuk paparannya seperti apa di panggung inspirasi itu. Bagi yang masuk di the best 10-nya, the best 10-nya, 10 terbaik itu. Nah, 10 terbaik ini semua mahasiswa akan mendapatkan sertifikat 10 program terhadap semua sebagai inovator program 10 program terbaik di inspiratif. Nah, itu nanti akan mendapatkan sertifikat semuanya, dan 10 program yang inspiratif ini tadi nanti akan berkesempatan untuk disaring melalui penjurian di acara panggung inspirasi itu untuk menjadi juara 1, 2, dan juara harapan 1 dan harapan 2. Tentunya nanti akan mendapatkan reward yang mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak Ali. Nah, saya pikir itu untuk gambaran ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo, atau kalau ada yang mau ditambahkan, Pak Ali mungkin monggo tambahkan. Saya pikir itu, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Matur nuwun Pak Hermanto. Ini saya sedikit perlu